Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penguatan 9 hari berturut-turut hingga Kamis 17 Juli 2025. Sejak 7 Juli, indeks sudah naik 5,60% dan ditutup pada level 7.287,02. Pada penutupan terakhir, IHSG menguat 95 poin atau 1,32% dengan nilai transaksi 13,46 triliun rupiah. 7 indeks sektoral menopang penguatan IHSG, sementara 4 lainnya berada di zona merah. Sentimen yang mempengaruhi IHSG kali ini yakni pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia serta kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Efek kebijakan dagang Donald Trump diperkirakan menguntungkan ekonomi Indonesia. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN membuat simulasi dampak penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Kebijakan ini diambil setelah negosiasi langsung antara Presiden Trump dan Prabowo selama 17 menit. Hasil simulasi DEN menunjukkan PDB Indonesia berpotensi naik 0,5%, investasi naik 1,6%, dan penyerapan tenaga kerja naik 1,3%. Peningkatan ini dipicu oleh masuknya industri global ke Indonesia, khususnya sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan juga perikanan. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, kebijakan ini merupakan diplomasi ekonomi berjangka panjang yang berdasarkan penghitungan dan data. DEN juga mendorong sinkronisasi lintas kementerian untuk menyambut momentum ini. Di sisi lain, kesepakatan dengan Amerika Serikat juga mengikat Indonesia untuk membeli produk Amerika Serikat, termasuk energi senilai 244,4 triliun rupiah, pertanian sebesar 73,3 triliun rupiah, serta 50 unit pesawat Boeing. Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pekerja lokal dan membangun ekonomi yang kuat. Ia yakin ekonomi Indonesia siap menghadapi dinamika global ke depannya. Lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia masih menganggur. Namun, masalahnya tak hanya pada lapangan pekerjaan, melainkan juga kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian PISA 2022 menempatkan Indonesia ada di posisi bawah secara global. Senada dengan hal ini, OECD merilis bahwa partisipasi pendidikan tinggi Indonesia juga rendah. Hanya 31,5% ada di bawah Malaysia dan Thailand. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yasserly membantah Indonesia mengalami krisis. Namun, Yasserly mengakui pentingnya optimisme di tengah membludaknya antrian pelamar. Apindo menilai kondisi ini adalah wake up call. Dunia usaha menyoroti mismatch lulusan dengan kebutuhan industri. Studi Bank Dunia menyebutkan hanya 19% lulusan perguruan tinggi yang benar-benar siap bekerja. Masyarakat Indonesia semakin banyak menggadaikan barang. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan penyaluran pinjaman industri pegadaian meningkat 33,23% secara tahunan pada Mei 2025. Adapun penyaluran pinjaman pegadaian pada Mei 2025 tercatat mencapai 103,36 triliun rupiah. Dari total tersebut, PT Pegadaian menyumbang sekitar 96,59%. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Agusman menilai, kompetisi di sektor ini masih sehat dan berkontribusi pada perluasan akses keuangan. Peningkatan permintaan pembiayaan jangka pendek khususnya gadai menjadi faktor utama lonjakan ini. Untuk memperkuat industri ini, OJK telah menerbitkan aturan baru melalui POJK nomor 39 dan 48 tahun 2024. OJK juga melakukan pengawasan on-site dan off-site untuk menjaga kepatuhan industri pegadaian terhadap regulasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kado kepada Indonesia berupa pemangkasan tarif menjadi 19% dari sebelumnya sebesar 32%. Namun, Trump memberikan syarat
Di antaranya, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Rencana pembelian ini melalui maskapai Garuda Indonesia. Berikut spesifikasi Boeing 777 yang bakal diborong Indonesia. Terdapat dua jenis unggulan dalam keluarga 777, yaitu 777-200LR dan 777-300ER. Boeing 777-200LR hanya mampu mengangkut 317 penumpang. Jenis ini mampu terbang sejauh 15.843 km. Adapun panjang pesawat Boeing 777-200LR mencapai 63,7 meter dengan lebar sayap 64,8 meter. Sementara itu, untuk jenis Boeing 777-300ER mampu mengangkut hingga 392 penumpang. Badan pesawat 777-300ER lebih panjang, yakni 73,9 meter. Boeing 777-300ER memiliki jangkauan hingga 13.649 km. Boeing mengklaim bahwa keluarga Boeing 777 mampu memberikan keselamatan bagi penumpang. Boeing menyebut lebih dari 3,9 miliar penumpang yang diterbangkan dengan selamat pada 15,9 juta penerbangan komersial.